Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Dialog Suara Publik. Saya Muhammad Syekh Amin akan memandu acara ini lebih kurang 1 jam ke depan. Dan tema kita di hari ini adalah implementasi kartu kredit pemerintah, mengukur kesiapan sistem menakar untung rugi. Pemirsa, tahukah Anda bahwa pemerintah sekitar setahun yang lalu melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan sebuah kebijakan, yaitu kartu kredit pemerintah. Nah, dengan kartu kredit pemerintah ini diharapkan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif dan efisien, terutama dalam hal belanja operasional dan juga perjalanan dinas satuan-satuan kerja daripada instansi pemerintah itu sendiri. Nah, setahun yang lalu proses uji coba telah dilakukan dan kini memasuki tahap implementasi di lapangan. Nah, seperti apa implementasi daripada program kartu kredit pemerintah saat ini? Sudahkah program tersebut berjalan secara efektif dan efisien? Lalu kalaupun misalnya ada kendala apa yang dihadapi sehingga perbaikan terus dilakukan agar kartu kredit pemerintah ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, untuk mengetahui tema atau update seperti yang tadi kita diskusikan terkait dengan kartu kredit pemerintah, di studio telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama mewakili daripada kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh, yaitu Bapak Iyeng, yang beliau merupakan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1. Assalamualaikum Bapak Iyeng. Waalaikumsalam. Dan yang kedua pemirsa ada dari atau Bapak Kepala BPS Provinsi Aceh, Bapak Wahyudin. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga pemirsa ada dari Kantor Wilayah BRI Aceh, dalam hal ini Bapak Kabid Retail Transaction and Card Bank BRI Aceh, Bapak Mariano A. Saputra. Assalamualaikum Bapak Mariano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ya, selamat datang di studio TVRI dan kita berbincang seputar implementasi kartu kredit pemerintah, mengukur kesiapan sistem menakar untung rugi. Nah, sebelum kita mungkin lebih teknis membahas ini, saya ke Pak Iyeng terlebih dahulu untuk mengetahui sebenarnya, saya kira mungkin publik juga baru terkait dengan kartu kredit pemerintah. Mungkin selama ini yang kita dengar kartu kredit itu personal ya. Tiba-tiba kok muncul ada kartu kredit pemerintah ini. Nah, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa program dari Pak atau kebijakan kartu kredit pemerintah ini, Pak Iyeng? Baik, terima kasih Pak. Kartu kredit pemerintah itu atau yang sering kita sebut di Satker adalah KKP, Pak. Itu adalah mekanisme pembayaran beban atau tagihan kepada negara melalui uang persediaan yang dilakukan dengan transaksi non tunai. Nah, ini khusus terkait untuk belanja barang operasional, perjalanan dinas, dan belanja modal yang nilainya di bawah 50 juta. Oke. Artinya terbatas juga. Jadi kalau di atas 50 juta tidak menggunakan kartu kredit pemerintah ini. Khusus untuk belanja modal. Oke. Iya. Nah, oke, menarik bahwa apakah ini memang dikhususkan dalam rangka memberi semacam efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Maksud saya, kalau kita banding sebelum program KKP atau kredit pemerintah diluncurkan terkait dengan belanja modal di bawah 50 juta tadi, memang ditemukan ada persoalan atau ketidakbagusan dalam pengelolaan, sehingga memang program ini diluncurkan oleh pemerintah, Pak Iyeng. Ya, yang pertama Pak, dengan penggunaan KKP ini saya jelaskan bahwasanya kita menjalankan amanat dari pasal 66 PP 50 tahun 2018 yang merupakan perubahan dari PP 45 tahun 2013, yaitu tentang tata cara pelaksanaan APBN. Nah, kemudian kalau kita lihat di luar Pak, sekarang ini semua transaksi dilakukan dengan banyak non tunai. Nah, pemerintah juga tidak mau ketinggalan, ingin mengupdate sistem pembayarannya dengan cara non tunai. Nah, inilah awal mula kita akan menerapkan di pembayaran APBN melalui non tunai, dan mulai 1 Juli ini PMK itu akan dilaksanakan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa misalnya salah satu dengan adanya KKP ini pemerintah berpikir bahwa
kegiatan non tunai itu jauh lebih disukai? Apakah memang katakanlah ada problem dulu ketika proses itu dilakukan secara tunai atau cash, Pak? Iya. Ya, yang pertama untuk menghindari fraud transaksi, Pak. Oke. Itu satu. Kedua, untuk menjaga juga mengurangi atau menjaga keamanan dalam transaksi. Kita selalu dengar kadang-kadang bendahara ngambil uang kemudian dirampok atau hilang, juga mungkin Bapak pernah dengar gitu ya, Pak ya. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian ada juga di uang persediaan itu idle cash. Idle cash ketika misalnya Satker punya uang persediaan 10 atau 100 juta lah katakan gitu. Nah, ini revolving boleh 50%, 50 juta udah bisa revolving ke KPPN. Nah, dengan adanya KKP ini porsinya 60 atau 60 dengan tunai dan 40 dengan KKP. Artinya yang 40 ini bisa nggak keluar dari ke bendahara maksudnya gitu. Nah, ini yang diuntungkan dari penggunaan KKP ini, Pak. Oke. Secara teknis bagaimana sebenarnya cara kerja kartu kredit pemerintah ini? Mungkin publik saya kira belum tahu persis ya seperti apa dia bekerja beroperasional dalam harinya. Tahapan dari pelaksanaan KKP ini, Pak, yang pertama itu kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan bank induk yang ada di kantor pusat melakukan pekerjaan PKS namanya, perjanjian kerjasama. Kemudian di breakdown oleh kantor-kantor cabang BRI yang ada di daerah, bekerja sama melakukan PKS dengan satuan kerja. Nah, kemudian satuan kerja menunjuk siapa yang akan memegang KKP ini. Kan gitu. Setelah itu banknya memberikan persetujuan, kemudian diberikanlah kartu itu dan langsung bisa digunakan mulai 1 Juli nanti. Kartu itu apakah dipegang oleh bendahara saja atau nanti akan diberikan kepada mereka misalnya yang ditugaskan untuk katakanlah ada perjalanan dinas? Bagaimana, Pak? Iya. Nah, untuk sementara kita himbau Satker paling banyak 3 kartu aja dulu. Bisa dipegang KPA yang suka perjalanan dinas, sering mobilitasnya tinggi. Kemudian pejabat pengadaan barang yang suka belanja. Kemudian satu lagi bisa juga bagian rumah tangga atau pegawai juga boleh. Kalau ada staf yang berpergian tadi, perjalanan dinas, kalau misalnya dia membutuhkan untuk belanja, dia cukup meminta kartu itu misalnya, Pak Iyeng, apakah begitu atau 3 orang ini akan membantu untuk mengoperasikan kebutuhan tadi? Ya, nah di kartu itu Pak akan tertulis siapa yang pegang ini. Misalnya KPA-nya mau beli tiket, jadi beliaunya bisa langsung gunakan KKP itu, tiket pesawat atau penginapan. Nah, itu bisa digunakan dengan KKP itu. Kemudian yang bagian rumah tangga lah katakan itu, yang pejabat pengadaannya atau bagian rumah tangganya pegang KKP nih, mau belanja ATK langsung ke toko yang ada edisinya, bisa langsung gesek, nggak perlu bawa uang tunai kemana-mana. Jadi ini yang disebut tadi lebih efektif dan efisien. Tadi tadi disebut salah satunya menghindari tiba-tiba kok bendahara dirampok, atau tiba-tiba ada setoran ke sana sini. Ya, kalau tidak cash, kalau cash tadi misalnya, sering kita dengar. Menarik bahwa tadi dari penjelasan Pak Iyeng kita bisa diagnosa bahwa memang kehadiran kartu kredit pemerintah ini sedikit banyak tadi akan cukup membantu dalam kebutuhan operasional. Walaupun memang saat ini ada batasan hanya untuk transaksi 50 juta ke bawah, Pak Iyeng, begitu ya? Khusus belanja modal. Belanja modal, tapi ada belanja lain nanti non modal yang belanja operasional, belanja dinas boleh. Boleh juga, tetap menggunakan KKP ini. Baik. Pak Wahidin, kira-kira apa respon BPS dengan munculnya kebijakan ini? Apakah ini dipandang sesuatu yang sebenarnya cukup nanti mendongkrak katakanlah pertumbuhan ekonomi, karena bisa jadi dengan adanya KKP ini mempercepat proses transaksi, perputaran ekonomi juga akan sangat mendukung gitu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan KKP yang diterbitkan oleh pemerintah bekerjasama dengan bank yang memang memegang hak itu ya Pak ya. Jadi ada BRI, ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BTN dan satu lagi mungkin BSM ya Pak ya. Memang ini memang kita dimudahkan ya dalam bertransaksi, di mana ketika kita mengadakan katakanlah perjalanan kita nggak perlu bawa uang cash, kita cukup bawa kartu itu di mana tempat kita beli tiket misalnya atau kita bayar hotel. Nah kita di situ ada edisinya ya, tinggal kita gesek ya. Dari gesekan itu kita dapatkan itu yang namanya tanda bukti kita bayar di situ ya, nanti sebagai bukti kita untuk pembayaran atau untuk mengklaim lagi ke KPPN misalnya yang atau ke lewat perbankan ya, karena kita kan ada uang persediaan yang tadi disampaikan ya, itu bisa kita pergunakan macam-macam ya, salah satunya untuk belanja operasional ya, kemudian belanja modal yang kurang tadi ya, kemudian yang satu lagi adalah untuk perjalanan. Nah ketika teman-teman kami misalnya yang untuk bagian pengadaan barang dan jasa untuk membelanjakan misalnya ATK atau kebutuhan komputer supplies ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain yang ada di kantor, mereka tidak perlu bawa uang ke toko. Jadi cukup bawa kartu itu, gesek, kemudian mereka terima tanda bukti bahwa mereka sudah dikeluarkan di situ, sudah ada tanda bukti mereka bayar di situ ya, itu yang menjadi pertanggungjawabannya. Nanti ditambah lagi dengan rincian-rincian apa yang kita belanjakan. Nah itu sebenarnya itu dipermudah, kita dipermudah terkait dengan bagaimana perputaran ataupun perputaran transaksi itu untuk menyebabkan pertumbuhan ekonomi misalnya. Sebenarnya sih nggak terlalu berpengaruh, karena kita dengan cash pun ya kita udah bertransaksi juga. Transaksi uang itu sudah langsung juga gitu. Ya, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena memang kita transaksi juga sama gitu. Ya, perbuatannya sama ya? Gitu. Cuma ini lebih simpel. Itu aja sebenarnya, kita lebih simpel. Nah, yang menjadi kendala kita kemungkinan di lapangan itu belum semua tempat kita mau belanja ataupun tersedia edisi untuk itu. Itu artinya edisi itu dikeluarkan oleh BRI juga. Katakanlah mesin EDPOS-nya, elektronik sistem yang itu. Tergantung ini bank yang tadi yang pegang payroll gitu yang. Artinya kalau ini salah satu problem. Jadi ketika kita transaksi di toko itu tidak ada edisi yang diinginkan untuk gesekan KKP ini, kartu kredit. Tapi BPS Aceh sendiri sebenarnya cukup ready untuk menyambut program. Kita siap. Kami udah bahkan tadi kalau dari Pak Yang tuh menyarankan 3 kartu saja. Kami sekarang ini kalau nggak salah kita udah ada 4 atau 5 kartu. Ya, jadi yang tadi KPA, kemudian juga pengadaan tadi ya barang dan jasa itu. Kalau tadi dibilang rumah tangga, kita di situ bagian umum namanya. Ya, sama satu lagi bendahara ya biar untuk ini. Nah, di bagian pengadaan barang dan jasa itu nanti akan dipergunakan ketika mereka belanja. Ya, belanja apa saja yang terkait dengan perkantoran, bukan belanja pribadi ya Pak ya. Tapi kalau belanja pribadi bisa dikontrol oleh. Bisa. Jadi diketahui bahwa dia telah melakukan mal transaction begitu. Jadi gini Pak, ketika nanti ada struk yang tadi yang dibelanjakan itu ada tercantum belanja pribadi, itu bisa kita hapus. Nah, nanti itu kita mintakan dia bayar cash ke bendahara, karena nanti bendahara ngecek gitu. Nah, apakah yang dia belanjakan itu masuk bagian dari belanja kantor. Nah, itu dicek oleh bendahara, nanti baru ke PPK-nya disampaikan ini tidak masuk ini Pak. Tidak ada dalam POK kita misalnya kan gitu. Ya itu bisa dicoret dan nanti kita bisa klaim lagi sama orangnya. Berarti Anda membelanjakan itu ke hal-hal yang pribadi, yang sifatnya pribadi. Nah, ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Yang, dibatasin dulu gitu. Supaya kalau semua pegawai langsung bisa yang belanja yang lain-lain kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi BPS sendiri sekarang sudah dalam tahap menjalankan itu, Pak. Sedang ya. Tapi belum semua kabupaten kota, karena masih ada juga terkendala teman-teman saya di kabupaten kota. Mohon maaf misalnya sama BRI
contoh misalnya di Subulu Salam. Subulu Salam itu nggak ada cabang, Pak ya, yang namanya Capem ya. Cuman kantor cabang pembantu. Capem ya, cabang pembantu. Mereka mencoba mengkomunikasikan di sana. Ternyata di Capem itu nggak bisa menerbitkan KKP itu. Dia harus ke Aceh Selatan. Di situ ada cabangnya. Cabangnya di Aceh Selatan. Jadi dia harus mengurus ke sana katanya. Nah, itu salah satu kendala misalnya dari situ. Jadi sebelum semua teman-teman kami di sebanyak 23 kabupaten kota atau 23 satker itu termasuk BPS provinsi satker dari 24 satker belum semua ini. Tapi kita sudah menghimbau mereka harus gitu. Walaupun tadi ada batasan ya pagu yang 2,5 M kan gitu ya. 2,4 M itu gitu. Tapi yang pasti bahwa BPS sebagai salah satu satker atau satuan kerja di pemerintah sudah melaksanakan, walaupun memang ada kendala. Nanti kita akan cek bagaimana mengatasi problem ini sehingga memang semua satker yang ada di baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu tetap dapat mempergunakan kartu kredit pemerintah atau KKP ini. Contoh lain lagi ya, ketika kita implementasi itu, kita kan ada belanja operasional ya, misalnya pembelian BBM. Belum semua yang namanya SPBU itu ada itunya yang untuk fasilitasi itu ya, itu juga menjadi kendala kita gitu. Nah, kita tanyakan langsung kepada Pak Mariano. Nah, bagaimana sebenarnya kesiapan perbankan sendiri dalam mengimplementasikan KKP ini, Pak Mariano? Baik, saya langsung saja ya. Begini Pak, memang kalau dari kesiapan perbankan kita kan sebenarnya sudah mulai dari tahun 2018 kemarin. Jadi memang dari awal kami baik BRI maupun teman-teman dari perbankan Himbara terutama itu memang kita sudah siap, termasuk dari kesiapan edisi, kemudian kesiapan logistik dalam tanda kutip kartunya sendiri. Sebenarnya kami sudah siap dari tahun lalu. Nah, memang pada saat ini, pada tahun ini kan kalau sesuai dengan ketentuannya per 1 Juli ini. Jadi semua lagi rame-rame nih, lagi rame-rame bikin nih kan gitu. Benar. Nah, jadi memang di satu sisi kesiapan kami pasti sudah siap. Sudah siap. Kemudian untuk edisi sendiri pun, ini saya bicara dari sisi BRI. Kami punya di seluruh Aceh itu ada 1.675 kantornya. Edisinya, edisi itu tersebar dari paling ujung Sabang sampai di Kuala Simpang. Kemudian di pantai barat, pantai timur kami ada semua, termasuk di Sinabang. Jadi memang kalau kita ditanya kesiapan dari sisi edisi, sebenarnya kami sudah siap. Cuman memang terkadang ada kendala, misalnya seperti tadi Bapak Wahyudin sampaikan di SPBU. Nah, kami memang penggunaan edisi di SPBU kan kami juga harus kerjasama dengan Pertamina. Kami nggak bisa taruh edisi di sembarang SPBU karena kami juga harus izin ke Pertamina. Jadi tapi seperti misalnya kayak di Banda Aceh, rata-rata SPBU, kemudian di Lok Semawe rata-rata SPBU semua sudah ada edisi kami. Jadi memang sebenarnya kalau dari kesiapan untuk edisi sendiri, untuk kami dari BRI dan mungkin dari perbankan lain, itu bukan lagi menjadi hal yang krusial. Karena mau tidak mau lah, semua sekarang cashless. Jadi dan salah satu sarana untuk cashless itu ya edisi. Jadi kita akan bicara bohong kalau misalnya bank tidak siap edisi, karena semua sekarang pergerakan transaksi finansial semua larinya pasti ke cashless. Kemudian untuk misalnya seperti tadi Pak Wahyudin sampaikan di Subuh Salam ya Pak ya, memang untuk pengurusan kartunya harus ke Tapak Tuan kalau di kami Aceh Selatan. Nah, karena memang nanti kan kita harus koordinasi dengan KPPN-nya. Nah, tapi ada tapinya nih. Kami kan punya di Subuh Salam ada KCP Pak. Di setiap unit kerja kami, yang terkecil untuk unit kerja di BRI adalah unit. Di atasnya adalah kantor cabang pembantu dan di atasnya lagi kantor cabang. Di setiap kantor cabang pembantu itu biasanya mewakili satu kabupaten. Seperti di Subuh Salam kan dia berdiri sendiri nih Pak. Nah, di setiap kabupaten itu kami ada satu kantor cabang pembantu. Di kantor cabang pembantu itu sebenarnya ada petugasnya. Ada kami sebutnya adalah funding officer. Nah, itu kami sudah perintahkan sama para funding officer, tolong komunikasikan dengan teman-teman satker di wilayah Anda untuk mintakan data-data
untuk kita bikinkan KKP. Jadi mungkin ada kendalanya Pak Wahyudin tadi sudah saya catat. Mungkin nanti kami akan sampaikan ke KCP di Subuh Salam untuk segera ditindaklanjuti. Oke, lalu apakah selama ini, menarik. Tadi sebenarnya Bank BRI juga sudah berupaya dan tadi menyatakan sangat siap untuk menyediakan edisi ini di seluruh Aceh katakanlah. Sejauh ini apakah ada keluhan, misalnya dari Satker tadi yang mungkin walaupun tadi cerita Pak Wahyudin, tapi versi perbankan sendiri yang menerima keluhan, mungkin ada satker-satker yang memang mereka memang butuh bahwa BRI memang harus ada di lokasi di mana mereka berada misalnya. Begini Pak, kita semua tahu BRI mungkin bank paling tua. Iya, kan, paling gitu. senior ya. Paling senior lah, udah umurnya tuh sama saya juga lebih tua dia lah kan gitu. Cuman memang yang menjadi kendala adalah bahwa sesuai dengan ketentuan dari PMK-nya sendiri bahwa yang berhak menerbitkan KKP adalah bank di mana rekening giro operasional dari Satker itu berada. Jadi misalnya seperti tadi Pak Wahyudin sampaikan misalnya, kalau misalnya BPS, misalnya rekening giro operasionalnya di BRI, maka terus dia mau transaksi nih di sana, di satu tempat misalnya di mana, nggak ada edisinya. Nah itu sebenarnya bisa lapor kami untuk kami cek benar nggak sih ada edisinya. Nah yang kami sering ketemukan pada saat kami sosialisasi dengan rekan-rekan KPPN dan Satker adalah kebetulan rekening gironya di bank lain. Nah gitu. Kan berarti kan kartu kreditnya bank lain nih. Dan biasanya mereka nggak mau kalau digesek di edisinya BRI misalnya gitu. Nah akhirnya pada saat ketemu dengan orang, misalnya ketemu dengan kami gitu, kok nggak ada sih edisi yang bisa kami pakai di sana? Loh kartunya apa Pak? Kartunya bank ini. Ya mungkin nggak mau Pak gitu. Jadi memang sebenarnya kendalanya itu ya kami sih berharap ke depannya bahwa mungkin dari pemerintah itu tidak lagi membedakan, maksudnya apapun kartunya digesek dimanapun sebenarnya tetap sama, harusnya sama gitu loh. Artinya BRI sendiri sebenarnya welcome kalau misalnya satu mesin bisa digesek semua kartu. Ya sebenarnya untuk kami nggak ada masalah karena toh pemainnya ya teman-teman juga, BUMN juga gitu loh. Dari pemerintah ke pemerintah juga, dari orangnya sama. Pemerintah juga gitu loh. Tapi mungkin kamarnya aja beda. Iya, kamarnya beda. Menarik bahwa ini satu temuan bahwa pada dasarnya problem tadi ketika edisi berbeda menyebabkan Satker tidak bisa bertransaksi karena memang deposit mereka tidak ada di bank yang bersangkutan. Nah, kembali ke Pak Iyeng. Kalaupun kita bertanya kenapa misalnya atau pastinya apakah kesamaan satu edisi tadi bisa dilakukan sehingga tadi para Satker di lapangan seperti yang disampaikan Pak Mariano itu tidak perlu harus berkeluh kesah dengan kondisi ini. Jadi walaupun dia bank berbeda tapi tetap bertransaksi pada edisi yang sama begitu. Iya Pak, jadi ketika misalnya bendahara rekeningnya ada di BRI, ada bendahara yang rekeningnya di bank BRI Syariah katakanlah begitu. Nah maka yang di BSM ini harus co-branding dengan BRI yang penerbit KKP-nya untuk sementara ini seperti itu karena memang ini masih uji coba apa namanya untuk dihimbar aja. Ya. Tapi ada wacana sampai ke depan nanti yang seperti disampaikan Pak Mariano, ada wacana begitu Pak? Sudah banyak juga yang Bank BPD atau BSM yang kerjasama dengan penerbit KKP itu sendiri. Sehingga ini yang tadi diharapkan bahwa pada satu edisi bisa digesek kartu yang berbeda-beda walaupun di bank yang berbeda, begitu Pak Iyeng ya? Semoga begitu karena memang pada akhirnya kita sepakat tadi dengan satu komitmen bagaimana pengelolaan keuangan negara ini biar berjalan lebih efektif dan efisien. Jadi menghindari ada kerugian-kerugian di tengah jalan, Pak Iyeng ya. Kalaupun kita detailkan lagi pada aspek yang lebih spesifik, sebenarnya apa keuntungan lain yang diperoleh dengan konsep KKP ini? Dengan menggunakan KKP Pak, jadi porsinya itu menurut PMK 178 60 UP tunai dan 40% dengan KKP. Jadi 40% ini artinya uang itu tidak berbentuk fisik 40%. Kita tahu
biaya cetak uang juga lumayan mahal. Dengan 40%-nya sudah lumayan sekali. Nah, itulah salah satu untungnya. Kemudian tadi ya ini bentuk modernisasi sistem pembayaran APBN. Lanjut. Atau kalau saya menarik bahwa ini pada dasarnya sebenarnya keuntungannya banyak tadi ya, bahwa di samping menghindari problem di tengah jalan tadi kita sebutkan, juga menghemat, karena tadi menghemat biaya negara juga kalau mencetak uang, jadi kebutuhan juga lumayan besar. Tapi pertanyaannya, apakah Kemenq sendiri, Kementerian Keuangan sebenarnya cukup ready dengan sistem ini, Pak? Nah, untuk Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sudah sangat siap untuk menerima pertanggungjawaban dari uang persediaan yang dibelanjakan melalui KKP. Kalau di kita, Pak, ada namanya SPAN. SPAN itu Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara. Ini single database yang memproses nanti SPM yang datang dari KPPN, dari Satker ke KPPN. Nah, ini sudah disiapkan aplikasinya, tinggal Satker nanti meng-SPJ-kan, mempertanggungjawabkan dengan SPM yang tunai beda dan SPM yang KKP nanti akan beda. Nah, ini sistem sudah jalan, udah ready, tinggal bagaimana Satker nanti melaksanakannya. Sampai ke daerah? Sampai ke daerah. Semua KPPN sudah cukup siap, Pak. Dan sebenarnya KPPN ada setiap provinsi atau ada juga di kabupaten kota, Pak? Di setiap provinsi dan ada juga di kabupaten kota. Tapi tidak semua kabupaten kota ada KPPN. Kalau di wilayah Kanwil Aceh ini ada 7 KPPN. Jadi dari aspek sistem tadi sudah ready, tinggal sekarang mulai 1 Juli lah mungkin yang kita sebut sudah mulai ramai bahwa penggunaan KKP ini akan marak. Kita akan lihat seperti apa nantinya. Betul. Jadi semoga tidak ada masalah, karena tadi memang berharap banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan transaksi cashless tadi ya, bahwa tidak cash, karena memang keuntungannya selain pengelolaan keuangan lebih bagus, tadi menghemat beberapa anggaran yang mungkin seharusnya dikeluarkan. Lebih bagus dan akuntabel. Ya, menghindari setoran-setoran ya, karena juga dulu itu cerita-cerita lama yang sering terjadi. Potongan ini, potongan itu ya kan. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Semoga lebih baik, karena memang itu semakin bagus dalam tahap pengelolaan keuangan negara kita. Nah, kembali ke Pak Wahyudin, ada beberapa pihak sebenarnya yang khawatir, walaupun memang kalau kita lihat setiap kebijakan, jangankan kebijakan di perusahaan hakim saja, ada pro dan kontra. Nah, bagi mereka misalnya yang kontra mempersoalkan, apakah sebenarnya kartu ini tidak semakin membuat, nanti kan kalau kartu kredit kita harus bayar pajak juga nih, Pak Wahyudin. Nah, yang berakibat pada bahwa negara juga akan menambah biaya tambahan untuk kebutuhan bunga tadi, maksud saya kebutuhan bunga itu. Bagaimana? Jadi gini, Pak, KKP ini kan diterbitkan oleh bank ya, yang kerjasama dengan instansi ya. Kami di BPS 24 Satker itu tidak semuanya bank sebagai payrollnya itu sama. Ada BSM ya, Bank Syariah Mandiri, ada BRI, ada BNI gitu. Ya, 3 itu utamanya. Jadi ada BSM, BRI sama BNI. Nah, kaitan dengan tadi ya, adanya penggunaan ini yang mungkin ya nanti dirasakan pajaknya dan sebagainya, kan gini, Pak. KKP itu kan memang sudah ditentukan nilainya itu sekian, Pak. Tadi misalnya 40% tadi. Ya, katakan itu 40% untuk belanja operasional, belanja perjalanan, dan belanja barang atau barang modal yang kurang dari 50 juta misalnya. Itu dalam kartu itu sudah tertera, Pak. Sekian plafonnya setiap bulan. Jadi kita nggak bisa melebihi itu. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan 1 bulan. Misalnya sekarang, Pak, katakanlah kami di BPS misalnya, kami menggunakan KKP ini dengan plafon 1 bulan itu misalnya 50 juta, Pak. Nah, itu 50 juta harus kita pertanggungjawabkan sebulan. Kan gitu. Jadi nanti ada pertanggungjawaban itu kan kita dalam UP kita itu kan misalnya kan 1 bulan 50% sudah bisa lagi kan ya untuk GUP kan gitu ya, Pak, untuk menggantikan itu.
Nah itu harus kita belanjakan. Jadi kalau kaitan dengan pajak sebenarnya nggak ada hubungannya gitu. Dengan KKP itu gitu. Nggak ada hubungannya dengan pajak karena memang uang kita yang memang disimpan di situ. Kan uang persediaan kami ya yang tadi 60 40 kita kasih dulu melalui kartu kredit. Itu yang kita akan belanjakan gitu. Jadi uang kita sendiri yang kita pakai. Jadi bukan uang dari bank yang nantinya ditaruh di situ. Enggak, memang uang kita sendiri. Udah kita minta uang dari APBN kita, ditaruhlah sebagian dalam bentuk KKP tadi, sebagian dalam bentuk tunai 60% tambah sama 40%. Jadi bukan uang pihak ketiga, itu tetap uang instansi itu. Uang instansi yang ditaruh di situ. Dideposit dulu nih. Seperti itu modelnya. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau nanti nggak ada pajak segala nggak ada hubungannya. Karena memang kalau memang kita bayar pajak sesuai dengan belanja kita. Kan ada yang kena pajak, ada yang tidak ya. Ya kita bayar pajak ya biasa aja gitu. Sesuai aja gitu. Bukan karena kita menggunakan kartu kredit, kita harus bayar pajak, harus bayar bunga lah misalnya di bank nggak. Berarti gitu. Tidak benar demikian. Walaupun nanti saya akan cross check ke Pak Mariano juga. Boleh saya tambahi Pak. Silakan Pak Iyo sebelum Pak Mariano. Dalam rangka pelaksanaan KKP ini itu Satker tidak dikenakan biaya kecuali cuma biaya materai. Mau bikin kartunya itu gratis semua ditanggung oleh Pak Mariano semua ini Pak. Oleh pihak bank. Iya. Lalu kemudian satu lagi yang perlu saya tambahkan tadi katakanlah uang persediaannya itu ada 100 juta. 40% itu KKP. Kalau dia punya 4 kartu terserah mau kartu yang satu isinya 10 juta, 10 juta atau misalnya 20, 5 boleh. Boleh divariasikan. Tapi limitnya 40 juta. Itu yang berarti Pak Mariano juga nanti. Tapi yang pasti benar bahwa yang tadi mungkin jangan salah persepsi. Bisa jadi tadi saya salah persepsi atau publik yang menilai kontra. Itu uang kita sebenarnya kita depositkan di kartu yang tadi sudah dianggarkan ke masing-masing Satker. Hanya saja 40% dipindahkan ke dalam bentuk non tunai yang tadi untuk bertransaksi dengan menggunakan kartu itu. Nah, apakah benar memang Pak Mariano tadi kita udah bercerita, tapi pihak perbankan lebih tahu masa? Mungkin orang bertanya, nggak mungkin bank nggak ada untung juga nih. Apakah ada kemungkinan kekhawatiran para pihak terkadang itu? Walaupun saya sempat lihat beberapa statement yang kontra begitu katanya. Ini kekhawatiran akan ada penambahan biaya operasional juga, pengeluaran untuk kartu, tapi di mana bank ambil apakah kerjasama itu nggak tahu kita. Kemudian bunga itu tidak ada berarti. Bagaimana Pak? Begini Pak, mohon dikoreksi Pak Yang ya. Kalau di PMK 196 ya tentang KKP ini, memang untuk KKP tidak dikenakan biaya. Jadi termasuk surcharge di situ. Jadi kalau misalnya ada orang bicara, kan biasa ada tuh kalau orang pakai kartu kredit, Pak bisa pakai kartu bisa tapi kena 3,5% ya. Nah, kan kita sering dengar begitu tuh. Nah itu di KKP tidak boleh ada. Gitu. Tidak boleh ada artinya berpotensi ada begitu. Maksudnya begini Pak, kalau ada itu tidak dibenarkan karena dari OJK sendiri pun itu penggunaan kartu kredit itu tidak boleh kalaupun ada biaya surcharge. Itu kalau kita bicaranya itu bahasanya surcharge. Kalau di bahasa bank itu MDR, merchant discount rate. Itu di OJK sendiri itu disampaikan bahwa MDR atau surcharge tidak boleh dibebankan kepada nasabah, dibebankan kepada si pemakai transaksi tadi. Jadi istilahnya jiwanya, spiritnya dari PMK 196 itu dengan konteks bahwa penggunaan kartu kredit tidak ada surcharge itu sudah pas, bahwa memang kita tidak ada, ini kita bicara surcharge ya, biaya. Itu memang tidak ada. Yang kedua, kekhawatiran orang, kan kalau kartu kredit pasti ada bunga dong, kan gitu. Tadi seperti Pak Wahyudin sampaikan, itu sama seperti gini Pak, Bapak punya gaji, tapi Bapak gaji itu Bapak terima duluan lah, kan gitu. Terus daripada saya ngambil tunai, mending saya pakai kartu kredit. Bayarnya dari mana? Ya dari gaji yang udah ada. Nah kalau sudah seperti itu sebenarnya kan berarti dia tidak akan mungkin lewat lewat deadline lewat due date-nya, lewat jatuh temponya lah. Karena begitu dia jatuh tempo, anggaplah setiap tanggal jatuh tempo itu tanggal 31 misalnya, kan gitu. Uang ini memang sudah ada kan, begitu muncul billing di tanggal 31, kan kena bunga itu kan kalau dia bayarnya lebih dari tanggal 31. Begitu muncul billing tanggal 31, itu langsung mendebet dari rekening operasionalnya si Satker. Nah itu jadi bunga itu nggak akan pernah ada. Karena tadi ada limit ya.
Ya, ada limit biaya. Ada limit. Jadi dan limit itu kan disesuaikan dengan pagu dari yang sudah ditetapkan di JPB kan gitu. Misalnya Satker A cuma dapat seperti tadi Bapak bilang 50. Ya kartunya maksimum 50. Kita dari perbankan juga nggak akan kasih 60. Karena dari rekomendasi dari DJPB, KPPN ataupun Satkernya sendiri ya cuma 50 loh. Karena duitnya cuma ada 50. Jadi tidak ada kemungkinan bunga di situ. Nah. Kecuali memang itu due date-nya melewati dari yang tadi disebutkan, melewati batas waktu. Dan itu tidak mungkin. Karena kita bicara ini yang bayarin duitnya Satker ini kan pemerintah. Masa pemerintah telat bayar kan gitu. Ya kan nanti ada lagi yang bilang, "Wih, pemerintahnya mau bangkrut nih." Kan gitu. Masa bayar kartu kredit aja telat kan gitu jadinya. Menarik. Berarti kalau kita kembali ke statement tadi bahwa tidak perlu kekhawatiran seperti ini karena memang dari manajemen sendiri, manajemen keuangan ini tidak mungkin akan ada due date karena pemerintah sendiri ya akan kontrol sepenuhnya terhadap keuangan yang ada di kartu itu. Tapi terhadap subcharge tadi yang tadi disebutkan oleh Pak Mariano itu sebenarnya berkemungkinan terjadi. Ya. Saya tidak menampik kemungkinan bahwa itu terjadi. Mungkin Bapak sendiri di sini ada yang transaksi entah di mana, Pak jangan lupa ya, ini ada biayanya sekian. Itu pasti. Nah, walaupun peraturan PMK tadi melarang tidak boleh. PMK melarang, kemudian dari OJK pun melarang. Dan OJK sudah state ke seluruh bank untuk sampaikan kepada merchant-merchantnya, toko-toko yang punya ini. Kalau misalnya ada yang seperti itu, laporkan kepada OJK, nanti akan diblok. Dicabut edisinya, terus di blacklist, istilahnya seperti itu. Artinya kalau ada para satker, misal BPS atau satker-satker lain yang dipandang nanti diperlakukan seperti itu, boleh mereport ke bank setempat. Dan kami memang berharap kalau misalnya tadi Bapak di awal sempat bertanya bagaimana kesiapan, kemudian saya juga pasti bertanya, pasti nanti akan ada pertanyaan apa kendalanya. Sebenarnya mungkin kalau kendala sebenarnya kita mungkin tidak ada kendala, tapi yang namanya ya ibarat anak baru mau jalan nih, pasti kan ada jatuh, ada apa, walaupun kakinya sudah 2 dan siap lari kan gitu. Nah, begitupun dengan penggunaan KKP ini, kami akui pasti di lapangan akan banyak sekali persoalan. Dan kami memang berharap dari teman-teman Satker, dari KPPN, dari DJPB menginformasikan kepada kami. Apa sih masalahnya? Seperti tadi misalnya, ternyata di lapangan masih ada kok merchant yang ngasih surcharge misalnya mengenakan biaya, tolong laporkan sama kami. Biar kami bisa dalam tanda kutip sosialisasi lagi ke mereka, mengedukasi lagi ke mereka gitu. Dan yang pasti insya Allah semua bank termasuk Bank BRI akan merespon dengan cepat. Kalau ada laporan seperti ini ya, Pak Mariano ya. Karena itu juga terkait reputasi kami sebagai penerbit edisi ke pihak regulator. Toh juga BRI bagian dari pemerintah yang memang BUMN yang tentu sama-sama mendukung kebijakan pemerintah. Baik, menarik bahwa pada tahap ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah komitmen besar baik dari pemerintah sebagai policy maker itu sendiri maupun bank sebagai mediator katakanlah dan juga Satker sebagai beneficiaries yang akan mempergunakan kartu kredit pemerintah ini. Dengan satu harapan tadi ada keinginan bagaimana transaksi semakin sederhana dan juga kebocoran semakin tertutupi. Jadi keuangan negara semakin terarahkan, terpergunakan pada yang memang sudah direncanakan adanya. Nah, kembali ke Pak Iyeng. Ini kan berarti mulai diberlakukan efektif pada 1 Juli 2019 ini. Nah, kalaupun mungkin tadi sudah saya katakan tapi barangkali ada yang kurang jelas, bagaimana nanti teknis atau prosedur Satker mendapatkan kartu ini? Apakah Satker daerah juga? Misalnya instansi daerah tadi, kalau mungkin yang kita ceritakan tadi rata-rata instansi vertikal nih. Bagaimana dengan instansi pemerintah provinsi ini? Bagaimana Pak Iyeng? Apakah juga sama prosedurnya? Prosedurnya seperti ini. Kantor pusat Direktorat Jenderal Pemeliharaan sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank-bank induk yang ada di kantor pusat. Nah, kemudian ke bawah di level provinsi maupun di kabupaten itu kepala bank dengan KPA Satker melakukan perjanjian kerjasama juga atau PKS. Nah, ketika perjanjian kerjasama sudah berlangsung, maka KPA tentunya menunjuk tadi siapa yang mau dikasih kartu ini. Nah, itu proses teknisnya seperti itu. Kemudian nanti BRI menerbitkan KKP-nya.
Nah, ketika BRI menerbitkan KKP-nya, ya kan, nah Satker itu berarti sudah bisa membelanjakan pakai KKP. Dan perlu diingat, KKP ini nggak boleh gestun atau gesek tunai. Artinya nanti ngambil duit pakai itu gitu, nggak boleh. Seperti ATM. Seperti ATM ya. Oke. Dan pertama memang ini harus diawali dengan MOU dulu lah. Apakah begitu, Pak? MOU. Iya, nggak bisa langsung ya. Nggak bisa, PKS Pak. dulu. Perlu PKS, Pak. Perjanjian kerjasama dulu, baru bisa nanti apa yang disepakati kerjasamanya. Benar, waktu PKS itulah ketika Satker misalnya saya belanja di toko ini, Pak, yang di sini belum ada edisinya, tolonglah dibantu dipasang kalau begitu. Nah, pada saat PKS itulah disampaikan kepada bank-bank yang menjadi mitra kerjanya. Oke, berarti termasuk tadi instansi di daerah sendiri, instansi lokal ini juga tidak ada perbedaan sebenarnya dengan instansi vertikal. Tidak ada perbedaan. Sebagai pihak kami DJPB, KPPN itu sudah melaksanakan sosialisasi kepada semua Satker di wilayah kerja masing-masing. Kemudian kami juga sudah mengundang bank-bank yang terkait dengan penerbitan KKP ini. Kami sudah kerjasama, berkomunikasi, artinya sampai saat ini belum pernah ada kendala. Saya pikir seperti yang disampaikan Pak Mariano tadi, belum sampai kendala. Tapi memang di awal tentunya ya seperti tadi yang disampaikan, ibarat orang mau jalan bisa terjatuh juga. Nah, ketika misalnya Satker dengan porsi yang 60-40 tadi merasa agak berat, kami juga punya kebijakan untuk merubah proporsi itu. Tentu disampaikan ke Kanwil. Tapi tentunya dengan syarat, Pak. Yang pertama syaratnya ketika kebutuhan UP tunai itu melebihi besaran UP yang selama ini ada. Itu satu. Yang kedua, frekuensi penggantian UP uang persediaan pada tahun lalu itu sebulan bisa 2 kali atau 3 kali. Itu kemungkinan bisa diberikan karena lebih butuh cepat. Kemudian yang terakhir, ketika lokasi satuan kerja itu di daerah situ tidak ada toko-toko atau supplier yang punya edisi. Dan ini nanti dibuktikan dengan surat pernyataan dari kuasa pengguna anggaran. Itu artinya sebenarnya tidak semua Satker harus mengurus KKP ini, Pak Iyeng. Ya, mestinya semua Satker. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ada Satker yang tidak bisa. Ya, jadi kalau di PMK, Pak, disebutkan yang pertama yang dikecualikan Satker itu adalah ketika di lokasinya itu tidak ada edisi. Dan pagu uang persediaannya di bawah 2,4 miliar. UP tadi. Ya. Baik. Berarti kalau kita kembali ini kita berada di penghujung acara sekitar 3 menit lagi. Saya akan bagikan waktu. Itu artinya bahwa KKP ini memang dalam tanda kutip tidak wajib kalau memang tidak memenuhi syarat. Tadi dari cerita-cerita Pak Iyeng, kalau misalnya UP-nya tidak melewati batas tertentu, dia tidak perlu KKP ini atau tidak ada toko yang punya edisi. Pak Iyeng. Bukan begitu, Pak, maksud saya. Jadi sebenarnya semua Satker itu wajib. Wajib dasarnya. Semua Satker wajib. Tapi dikecualikan karena kondisi tertentu. Ya, dua tadi itu. Ketika edisi nggak ada dan nggak ada dana UP-nya di bawah 2,4 M. Ketika dananya di bawah 2,4 M, tapi di situ banyak edisi, jadi wajib kan begitu. Nah, gitu. Artinya pasalnya ditunda dulu kalau memang syaratnya nggak terpenuhi. Ya tadi misalnya tidak ada edisi, ya bagaimana dia melakukan transaksi. Tapi ketika ada, maka Pak, Satker itu mobilitasnya tinggi. Kan tidak mesti belanja yang toko di depan kantornya. Saya pikir seperti itu kan. Betul, jadi bisa dia bergerak sedikit, malah kita nanti kalau belanjaan di situ-situ aja kita jadi curiga ini kan gitu. Apa ada deal khusus nih? Itu dia. Itulah untuk merombak mindset itu sepertinya harus
mulai dengan cara seperti ini gitu. Baik Pak, yang kita waktu terbatas Pak Wahyudin, singkat saja bahwa apa harapan Anda ke masyarakat terkait dengan KKP ini? Ya, kalau kami sebagai instansi ya dalam rangka penerapan KKP yang sesuai dengan PMK ini ya, kami siap ya, kami siap melaksanakannya. Mudah-mudahan nanti pihak ketiga dalam arti provider kita, kemudian juga tempat kita belanja itu mudah-mudahan aja ada edisinya, itu aja harapan kita. Nah, tapi dari edisi itu kan disiapkan oleh perbankan. Dan ternyata kita waktu lumayan panjang Mas. Menarik bahwa ini ada sebuah harapan dari kita pemerintah bahwa bagaimana bahwa penggunaan kebijakan ini bisa benar-benar digunakan oleh Satker. Satker juga harus aware. Tadi Pak I yang menceritakan jangan cari titik aman, tapi maksud saya sebisa mungkin bagaimana kebijakan ini bisa dilaksanakan, karena jadi toh berdasarkan regulasi ini wajib sebenarnya dalam rangka memaksimalkan pengelolaan keuangan negara. Nah, kalau dari bank sendiri kira-kira apa yang mesti diperhatikan oleh para Satker Pak Mariano agar tadi bahwa program ini bisa berjalan efektif dan efisien sebenarnya? Pada dasarnya kami di sini kan sebagai lembaga intermediary ya. Dalam arti kata kami itu penyedia layanan. Ya. Memang ini adalah hal baru bagi rekan-rekan Satker, dan ini adalah mengubah kultur budaya dari yang tadinya tunai menjadi tidak tunai. Ini memang hal yang berat. Saya akui karena saya di bagian retail, transaction dan banking, kita berusaha merubah orang yang biasanya belanja pakai uang tunai menjadi kartu itu bukan hal yang mudah. Tidak semudah kita membalik telapak tangan. Dan itu butuh waktu. Jadi memang harapan kami dari perbankan, kami cuma berharap kami butuh masukan. Kalau misalnya memang ada kekurangan, misalnya seperti tadi yang Pak Wahyudin sampaikan, kok di sini nggak ada edisinya sih? Sampaikan kepada kami. Karena kita semua, saya yakin, semua elemen masyarakat, semua elemen pemerintahan pengen membuat negara ini menjadi lebih baik, kan gitu. Dan kita dari kami lembaga keuangan, Pak Eng dari DJPB, Kementerian Keuangan, kemudian Pak Wahyudin dari Satkernya, end usernya, kan kita semua pengen nih transaksi kita, pengelolaan keuangan kita lebih transparan, lebih akuntabel. Nah, kita harus saling mendukung. Kami mendukung supportnya, kami mendukung infrastrukturnya, tapi kami juga perlu didukung. Kalau ada masalah, sampaikan sama kami. Karena kami kan nggak bisa tahu nih. Misalnya seperti tadi di Subuh Salam atau di SPBU yang itu nggak ada edisinya ternyata. Kami nggak tahu karena kami kan nggak belanja di sana gitu loh. Kan teman-teman Satker yang belanja di sana. Nah, kalau kami nggak tahu, bagaimana kami bisa memenuhi masalah itu gitu loh, memenuhi kebutuhan itu. Artinya kalau ada keluhan sampaikan. Walaupun kita harapkan direspon secara cepat. Begitu Pak Mariano ya. Kalau selama ini mungkin keluhan mungkin banyak juga. Itu zaman dulu lah ya. waktu zaman kolonial lah gitu kan. Kalau sekarang bank banyak kan gitu. Kemudian kami sendiri di Himbara saling bersaing. Ya namanya kalau toko banyak kan pasti semua ngasih barang sama yang dijual. Servis yang bagus. Kan begitu. Jadi saya yakin ya, kami dari BRI, dari Mandiri, dari BNI, dari BSM, kalau lihat BRI cepet tuh, saya juga harus lebih cepat. Mandiri lihat, BRI lihat, Mandiri cepat tuh. Wah, BRI harus lebih cepat juga. Jadi dan saya berharap Satker terus DJPB memanfaatkan ini. Mumpung orang ini pada bersaing dari sisi layanan, dari sisi kecepatan respon komplain, kenapa nggak dimanfaatin gitu loh. Toh untuk mendukung programnya dari pemerintah juga gitu loh. Iya, saya kira ini informasi penting yang disampaikan oleh Pak Mariano, bahwa salah satu dukungan kita artinya tadi para Satker jangan mendiamkan kalau ada problem, dan insya Allah tadi karena memang pasar ini kompetitif, pihak perbankan juga akan sebisa mungkin quick respon terhadap keluhan-keluhan itu, sehingga ya berharap masalah bisa cepat selesai. Para Satker juga bisa bekerja lebih cepat lagi, tidak ada halangan di lapangan. Tadi ke Pak Wahyudin sempat terputus. Bagaimana dengan BPS di kabupaten kota? Mungkin sudah disampaikan, tapi perlu kita lihat lagi. Apakah memang semua teman-teman di sana sebenarnya sekarang di Aceh sudah memiliki kartu-kartu ini, Pak Wahyudin?
Untuk satker-satker kami yang ada di kabupaten kota, ada 23 kabupaten kota, sebagian memang sedang mengurus nih. Ya, sedang mengurus untuk KKP-nya. Walaupun tadi sudah disampaikan ada batasan-batasannya, yang misalnya pagunya sedikit, kemudian juga di situ tidak ada edisi yang bisa dipergunakan gitu ya. Tetapi kami tetap menghimbau ke semua untuk bisa mempunyai KKP ini. Ini yang sudah kami lakukan. Nah, nantinya kita juga akan melihat, memang kan kita ada keterbatasan ya, ketika misalnya pengisian bahan bakar ya di kabupaten kota, kalau dia tidak melakukan perjalanan dinas keluar daerah, dia nggak boleh beli bahan bakar di luar. Nah, berarti dia jalan-jalan itu kan gitu ya. Nah, itu salah satu ininya. Karena itu dibatasin oleh aturan juga. Ya, kami di provinsi misalnya ketika perjalanan ke daerah kami boleh beli BBM itu di mana tempat kami mau beli gitu. Karena kami dalam perjalanan dinas. Nah, tetapi kalau kabupaten, kalau dia tidak dalam perjalanan dinas misalnya, katakanlah di Aceh ini kan banyak KPA kami itu berdomisili di Banda Aceh. Ketika dia hari Sabtu Minggu pulang ke Banda Aceh misalnya, belilah BBM itu di Banda Aceh. Padahal dia bukan dinas nih, pulang karena keluarga. Nah, terus itu dipergunakan KKP itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu hal-hal semacam itu memang ada batasannya. Tapi, silakan Pak. Tapi kalau belanja barang misalnya, ketika barang itu tidak ada di tempat itu, di kabupaten itu, sulit mendapatkan barang, kemudian mungkin tidak ada edisi di situ, kita bisa membelanjakan di tempat lain yang ada edisi dan barang itu bisa kita dapat. Itu bisa. Nah, bisa pakai KKP itu gitu. Lalu pertanyaannya kembali ke Pak yang tadi menarik, bagaimana kita misalnya melaporkan memang ini situasi tidak ada yang punya edisi tidak ada di situ, tapi kita memang butuh transaksi cepat, sehingga yang dilakukan adalah tadi boleh-boleh saja sebenarnya, tapi nanti dilaporkan. Kemudian tadi kalau tiba-tiba terbelanjakan kebutuhan pribadi. Nah, apakah tadi memang dari cerita kita itu boleh-boleh saja, tapi nanti ketika proses katakanlah pelaporan harus diganti begitu Pak ya? Nah, ketika si pemegang KKP belanja untuk keperluan pribadi, ini nanti PPK-nya atau pejabat pembuat komitmen itu harus meriksa Pak. Dari struk buktinya itu kelihatan tuh, ini untuk beli oleh-oleh nih kan gitu. Itu nggak boleh dicoret. Jadi kewenangan PPK nanti yang meriksa. Ketika nggak boleh, apakah artinya dia melanggar hukum, melanggar regulasi, atau nggak, yang disebut nggak boleh, tidak ada pelanggaran hukum tapi memang uang harus dikembalikan? Ya. Yang mana itu Pak? Yang jelas itu tergantung PPK-nya. Mesti dikasih peringatan. Kasih peringatan supaya tidak seperti itu lagi. Karena ini uang pemerintah gitu. Kok belanja pribadi? Kok belanja pribadi kan gitu. Paling tidak dikasih peringatan ya, tapi bisa diganti dengan tunai dulu untuk sementara waktu. Ya, itu mungkin gitu aja lah sementara. Berarti kalau begitu umumnya mekanisme kontrol terhadap penggunaan KKP ini seperti apa? Tadi apa disebut pejabat yang mau pembuat komitmen. Jadi ketika si pemegang KKP ini belanja, maka struknya itu atau buktinya itu disampaikan ke PPK. PPK meriksa ini satu-satu. Ketika ini sudah cocok, PPK mau bayar, baru serahkan ke bendahara. Kemudian bendahara ini membuat tagihan, semacam amprahan. Nanti diterbitkan SPM ditantangin sama pejabat pembuat SPM, kemudian diterbitkan SP2D oleh KPPN. Masuklah uang itu ke BRI. Nah, itulah nanti dari BRI ketika dana sudah keluar, maka si bendahara melakukan pembayaran. Ya, apa namanya tadi Pak? Transfer. Situ. Mengisi lagi gitu kan kredit ya persisnya gitu. Revolving tadi, revolving. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya dalam kebutuhan di kartu KKP itu stok dana deposit yang tersedia itu sebenarnya kurang dari kebutuhan kita. Sementara memang dalam kemungkinan kita untuk bertransaksi melebihi dari saldo yang tersisa. Ini bagaimana? Kadang ini problem juga kan? Si pemegang KKP tentu tahu ini
berapa nilainya. Jadi ketika mau belanja nilainya lebih besar dari KKP-nya, maka urungkanlah niatnya dulu kan gitu. Karena itu tadi, makanya saya saranin 3 aja dulu kan gitu. Ketika misalnya 40 juta bisa 20, 10 misalnya gitu. Ya. Ketika lebih belanjanya ya cari belanja yang kecil-kecil aja dulu memang. Artinya memang terlepas bahwa itu sebuah kartu, tapi kontrol yang ketat tetap dilakukan oleh instansi Satker tadi. Ada PPK tadi, kemudian memastikan juga pemegang kartu juga memastikan kebutuhan stok dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dia. Yang pula membelanjakan di luar dana yang tersedia. Oke, kita ini baru bagian akhir. Tadi kawan saya sampaikan ada yang keliru sedikit. Pak Mariano, kira-kira ini apa ya? Kalau kita sebut, kalau kemungkinan terjadi seperti yang saya sebutkan, pertanyaan yang sama, tapi kita memang butuh ini melebihi dari dana yang tersedia. Apakah ada semacam kelonggaran dari pihak penerbit kartu ini, Pak? Oh iya, jadi kami biasa bilang ada plafon tambahan lah, tapi sementara sifatnya. Dan itu sebenarnya bisa, tinggal dikomunikasikan aja semua. Artinya mungkin saja, walaupun harapan utamanya tetap tadi si pemegang kartu memastikan bahwa sekian dana yang tersedia. Dan pada saat misalnya saya pemegang KKP, saya mau belanja, kemudian ternyata, belanja printer misalnya. Belanja printer ternyata, printernya nih harganya 25 juta. Karena memang harganya segitu ya Pak ya, bukan karena markup nih misalnya. Ya 25 juta memang gitu, sementara KKP saya cuman 20. Nah pada saat saya mau belanja, misalnya saya tahu, ini kayaknya besok saya mau belanja. Berarti hari itu bisa dikomunikasikan ke kami, untuk kami ada namanya kenaikan limit sementara. Jadi kami bisa mintakan kenaikan limit sementara, kemudian hanya 25 juta sekali transaksi, udah berarti kan habis nih plafonnya nih. Berarti ya sudah, dia nggak akan bisa lagi pakai kartu itu. Nah itu nanti kami juga komunikasikan ke KPPN-nya dan ke DJPB-nya bahwa ini ada loh Satker yang belanjanya segini. Karena pada saat akhir kan pasti ada billing nih. Pada saat ada billing, loh kok ini ada 25 juta, kenapa kamu ini? Karena permintaan dari Satkernya mau naikin limit sementara sekian, ini tagihannya, barangnya silakan periksa sendiri di Satkernya. Baik, Pak Mariano, kita harus akhiri dialog ini karena kalau boleh saya tambah Pak biar tambah jelas. Singkat. Takutnya bias ini. Iya, 15 detik saja. Begini, ketika Satker yang katakanlah UP-nya 100 juta, dia butuh banyak, dia harus mengajukan TUP ke KPPN. Katakanlah butuh 200 juta dalam bulan itu. Nah, maka KPPN akan mengisi UP-nya menjadi 200 juta. Nah ini si Satker boleh menghadap ke BRI untuk menambah limit kartunya. Yang tadi disampaikan. Baik, artinya setidaknya ada solusi. Tidak mandek begitu saja. Oke, Pak Iyeng, Pak Wahyudin dan Pak Mariano, kita harus akhiri dialog ini. Terima kasih atas kehadirannya di studio TVRI pada sore hari ini. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kita berkaitan dengan implementasi kartu kredit pemerintah atau KKP. Yang mana tadi kita sudah lihat bahwa ini kebijakan baru yang coba dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk membuat pengelolaan keuangan negara lebih efektif dan efisien, sehingga belanja keseharian, belanja modal atau belanja kebutuhan lain di satuan kerja pemerintah menjadi akan lebih terkelola dengan baik, sehingga penggunaan anggaran sebagaimana direncanakan itu juga sesuai, artinya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan kemudian apa yang diinginkan juga bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Tapi yang pasti dukungan semua pihak menjadi penting di sini, khususnya para seperti perbankan, para Satker, untuk terus memberikan masukan-masukan kalau memang ditemukan ada problem yang memang harus diperbaiki nantinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.